Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel ini, Rizky Aulianita. Semoga channel ini bisa memberikan manfaat ya untuk teman-teman semua. Oke, ini adalah mata kuliah teknik riset operasional. Kemarin saya baru membahas di part 1 video pertama mengenai konsep dari linear programming atau program linear ya. Nah, di part 2 ini saya akan membahas secara mudah dan sederhana mengenai program linear untuk metode grafik. Ya, simak terus videonya sampai habis, jangan di-skip-skip supaya Anda paham bagaimana cara menyelesaikan kasus permasalahan program linear dengan metode grafik. Oke, langsung saja. Studi kasusnya di sini saya ambil dari slide yang ada di materi perkuliahan kita ya. Perusahaan furniture akan membuat meja dan kursi. Keuntungan yang diperoleh dari satu unit meja adalah Rp70.000. Keuntungan yang diperoleh dari satu unit kursi Rp50.000. Namun, untuk meraih keuntungan tersebut, perusahaan menghadapi kendala keterbatasan jam kerja. Untuk pembuatan satu unit meja memerlukan 4 jam kerja, dan untuk pembuatan satu unit kursi membutuhkan 3 jam kerja. Untuk pengecatan, satu unit meja dibutuhkan 2 jam kerja, dan untuk pengecatan satu unit kursi dibutuhkan 1 jam kerja. Jumlah jam kerja yang tersedia untuk pembuatan meja dan kursi adalah 240 jam per minggu. Sedangkan jumlah jam kerja untuk pengecatan adalah 100 jam per minggu. Lalu berapakah jumlah meja dan kursi yang sebaiknya diproduksi agar keuntungan perusahaan dapat maksimum? Oke, dengan studi kasus, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita buat dulu ya, kita gambarkan, deskripsikan data-data ini ke dalam sebuah tabel. Oke. Di sini data-data perusahaan furniture-nya ya, kita buat ke dalam tabel. Lalu, kemudian di sini ada berapa kali pemrosesan. Yang pertama adalah pembuatan, yang kedua pengecatan. Ya, kita lihat di sini untuk meja untungnya 70.000, kursi 50.000. Ya, di sini pembuatan dulu nih, kita bahas yang pembuatan. Pembuatan satu unit meja memerlukan 4 jam kerja. Oke, kita tuliskan di sini. 4 jam kerja ya untuk satu meja. Kemudian tadi pembuatan meja itu waktunya adalah 240 jam. Kita back lagi. Untuk pembuatan satu unit kursi membutuhkan 3 jam kerja. Oke, berarti kursinya 3 jam kerja untuk divisi pembuatan atau bagian pembuatan. Lalu, sekarang kita bahas lagi, kita cari lagi datanya. Data yang kedua di sini adalah untuk untuk pengecatan satu unit meja dibutuhkan 2 jam kerja. Ya, satu unit meja butuh 2 jam kerja, dan pengecatan satu unit kursi dibutuhkan 1 jam kerja. Oke. Jumlah jam kerjanya masing-masing meja dan kursi adalah 240 jam dan 100 jam. Nah, yang ditanyakan di sini adalah keuntungan perusahaan maksimum. Nah, berarti dari soal di sini kita bisa melihat tujuan kita adalah untuk mencari profit ya, maksimum, nilai maksimum. Oke. Pengecatan di sini mejanya 2 jam kerja, kursinya 1 jam kerja ya, 240 lalu 100 untuk pengecatan kursi. Nah, di sini yang ditanyakan adalah profit. Nah, berarti kita sudah tahu nih fungsi tujuannya ya. Berarti di sini Z sama dengan Z itu adalah untuk melambangkan fungsi tujuan 70.000 X ya. Kita andaikan meja ini X dan kursi ini adalah Y.
Jadi di sini 70.000 X ditambah 50.000 Y. Kemudian, dari data-data yang ada di tabel tersebut, kita buat constraint-nya atau fungsi kendala. Di sini fungsi kendalanya saya buat ke dalam bentuk linear ke dalam bentuk ketidakpersamaan, ya, tidak persamaan. Dari data-data ini 4x ditambah 3y kurang dari sama dengan 240. Kenapa saya pakainya kurang dari sama dengan 240? Karena waktu yang tersedianya kan maksimal ya. Kurang dari sama dengan 240 gitu. Jadi kenapa pakainya kurang dari sama dengan? Karena kalau lebih besar dari sama dengan 240 berarti harus lebih dari 240 ya. Berarti kita pakainya kurang dari sama dengan. Atau yang lebih gampangnya, ketika kita tahu bahwa fungsi tujuannya itu untuk mendapatkan keuntungan, berarti langsung aja nih pakainya kurang dari sama dengan gitu 240. Jadi pakainya kurang dari sama dengan kalau dia pakai fungsi tujuannya untuk mendapatkan keuntungan atau profit maksimum. Kemudian yang divisi pengecatan di sini 2x ditambah y sama dengan kurang dari sama dengan 100 ya. 2x ditambah y kurang dari sama dengan 100. Oke, ketika kita sudah dapat nih fungsi tujuan dan fungsi kendalanya, langkah berikutnya apa? Nah, langkah berikutnya adalah kita ubah dari pertidaksamaan menjadi bentuk persamaan. Jadi diganti. Di sini fungsi tujuannya saya tulis ulang. Z sama dengan 70.000 X ditambah 50.000 Y. Kemudian fungsi kendalanya 4X ditambah 3Y sama dengan 240. Nah, kemudian 2X ditambah Y sama dengan 100. Kemudian di sini yaitu kita buat nih dari fungsi kendala yang pertama ya. 4x ditambah 3y sama dengan 240. Nah, bagaimana jika x-nya ini kita ganti dengan 0 ya. 4 dikali 0 0 berarti kita langsung melakukan operasi yang ini saja. 3y sama dengan 240. Berarti y sama dengan 240 dibagi 3, yaitu 80. Maka nilai titik koordinatnya adalah 0, didapat dari sini, 80. Nah, kemudian lanjut lagi. Jika y-nya ini sama dengan 0, ya, 4x ditambah 3y sama dengan 240. Berarti 4x sama dengan 240, x sama dengan 240 dibagi 4, yaitu 60. Maka mendapatlah titik koordinat 60,0 ya, karena y-nya 0. Kemudian dari persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua ini 2x ditambah y sama dengan 100. Jika x-nya 0 berarti y sama dengan 100. Lalu 2x tambah y sama dengan 100. Jika y-nya 0 berarti 2x sama dengan 100. X sama dengan 100 dibagi 2, yaitu 50. Sehingga dapatlah titik koordinat. Yang kedua, yaitu 50,0. Dan yang di sini 0,100. Nah, langkah berikutnya adalah ketika kita sudah mendapatkan titik-titik koordinatnya, kemudian kita buat nih garisnya ke dalam grafik. Ya, kita buat dulu seperti ini, tapi mungkin ini saya mohon maaf jika tidak sama ya. Tidak sama nih, tapi kurang lebih seperti ini. Oke, dari sini 0,80 berarti kita taruh titiknya di sini. 0, ini untuk garis X, dan 80 berarti kita taruh di sini ya, kurang lebih. Kemudian di sini 60,0 berarti titiknya di sini ya, 60,0. Maka kita tarik garis, set, dapatlah ini garisnya. Kemudian di sini 4x ditambah 3y tadi kan sudah mendapatkan titik koordinatnya ya. Nah, kemudian
Yang kedua, titik koordinat yang kedua kita petakan ke dalam grafik. 0,100. Nah, di sini dapatnya. Kemudian 50,0 di sini. Sehingga kurang lebih nanti kita tarik garisnya akan menemukan titik potong. Ya, titik potong ini saya namai dengan C. Yaitu berada di kurang lebih di posisi segini nih. 30,40. Tapi karena ini saya nggak rata ya, mungkin berpengaruh. Nah, kemudian ketika kita sudah mendapatkan titik potongnya, nah berarti area yang ada di sini ini merupakan area keuntungan atau profit yang maksimum yang mungkin akan didapatkan oleh perusahaan. Ya, si perusahaan furniture itu. Nah, area inilah yang disebut dengan visible region atau area layak. Nah, area layak ini dia memiliki 3 sudut. Yang pertama adalah sudut A yang berada di titik 0,80, kemudian sudut B yang berada di titik koordinat 50,0, dan titik potongnya ada di 30,40. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Berarti kita sudah punya nih. Nah, kalau yang di luar ini berarti kita tidak hitungkan karena mungkin dia tidak berada di profit maksimum. Jadi yang kita cari, karena tujuan kita adalah untuk mencari profit maksimum yang akan didapatkan oleh perusahaan atau industri, berarti kita cari nih visible region-nya. Ya, kayak tadi sudah dapat di titik koordinat 30,40. Nah, ketika kita sudah mendapatkan titik-titik koordinat ini, kemudian kita masukkan ke dalam fungsi tujuannya. Nah, fungsi tujuannya tadi adalah Z sama dengan 70.000 X ditambah 50.000 Y. Sehingga menjadi, kita tuliskan di sini titik A yaitu 0,80. Ya, berarti 80 dikali 50.000 sama dengan 4 juta. Ya, karena 0 kali 70.000 kan 0 ya. Kemudian di sini 50,0. Berarti 50 dikali X. X-nya adalah 70.000 sama dengan 3,5 juta. Nah, lanjut lagi, titik koordinat yang C adalah 30,40. 30 kali 70.000 sama dengan 2.100.000 ditambah 40 kali 50.000 yaitu 2 juta. Sehingga mendapatkan total 4.100.000. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa nilai yang paling maksimum ada di titik 30,40. Berarti di sini adalah totalnya 4.100.000 gitu. Ya. Oke, jadi berdasarkan hasil yang ada di sini bahwa kemungkinan besar perusahaan akan membuat 30 untuk X tadi meja ya, dan 40 untuk kursi. Sehingga perusahaan akan mendapatkan keuntungan atau profit maksimum, yaitu sebesar 4.100.000. Oke, terima kasih. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dimengerti oleh mahasiswa-mahasiswa. Ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.